Kisah pilu dialami seorang anak berusia 12 tahun di Medan, Sumatera Utara. Korban diperkosa selama bertahun-tahun. Mirisnya, pemerkosaan ini dilakukan oleh keluarga dan orang-orang terdekat yang mengakibatkan korban terjangkit HIV. Anak perempuan berusia 12 tahun berinisial J ini diduga menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan orang-orang terdekatnya selama bertahun-tahun. Korban diperkosa sejak tahun 2017, sejak sang ibu berpisah dengan ayahnya dan ibu memilih tinggal bersama pacar. Pacar ibu korban inilah yang diduga menjadi pelaku pertama yang memperkosa korban. Usai ibu meninggal, korban kemudian tinggal bersama nenek, kembali menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh adik sang nenek. Derita korban tidak berakhir sampai di sini, karena setelah tinggal bersama keluarganya yang lain, korban justru dijual ke pria hidung belang dan kembali menjadi korban kekerasan seksual. Di keluarga inilah korban jatuh sakit dan kemudian terindikasi mengidap Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Kini kasus ini sudah dilaporkan ke polisi dan kini dalam penyelidikan Polrestabes Medan. Pelaporan dari korban sudah kami terima. Proses saat ini sedang berjalan. Terhadap korban sudah kami visum. Saat ini proses penyelidikan sedang berjalan, termasuk juga diantaranya pemeriksaan para saksi. Mudah-mudahan dapat segera kami tuntaskan. Kami juga mohon dukungan dari masyarakat untuk dapat memberikan informasi sebanyak-banyaknya apabila mengetahui kaitannya dengan kejadian yang sedang terjadi. Seorang calon pendeta atau vikaris di Alor, Nusa Tenggara Timur ditangkap lantaran mencabuli 6 anak di bawah umur. Pencabulan ini terjadi saat pelaku bertugas sebagai pelayan gereja dan mengajar di sekolah minggu yang juga diikuti oleh para korban. Dengan menumpang kapal cepat, aparat Satreskrim Polres Alor, Nusa Tenggara Timur menjemput kembali SAS, pria 35 tahun yang terlibat kasus pencabulan 6 anak di bawah umur. Vikaris atau calon pendeta ini diketahui mencabuli 6 korbannya dalam rentang waktu Maret 2021 hingga Mei 2022. Pencabulan ini terungkap setelah pelaku menyelesaikan tugas pelayanan gereja di Alor dan kembali ke Kupang guna persiapan pentabisan menjadi pendeta. Selain pencabulan, pelaku diduga juga telah menyebarkan foto tanpa busana sejumlah korbannya ke media sosial. Pelaku kini masih diperiksa intensif dan jika terbukti, pelaku dijerat pasal berlapis yakni Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Nanti tentunya kita cari bukti-bukti yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Itu ya kita butuh waktu lah untuk mendalami hal itu. Karena ini kan sifatnya masih dugaan. Ya, nanti kita kalau memang bukti-buktinya mendukung, hasilnya sesuai dengan laporan dari pelapor, ya nanti tentunya kita tindak lanjuti. Apakah ada korban tambahan? Sampai saat ini yang kami terima memang sebelumnya memang ada 9 orang. Tetapi yang melaporkan ini 6 orang dan 3-nya mungkin di kasus yang lain mungkin bukan pencabulan tetapi mungkin ranah ITE mungkin. Sebelumnya 6 anak di bawah umur dengan didampingi orang tuanya melaporkan tindakan pencabulan yang dilakukan seorang vikaris atau calon pendeta di Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Pencabulan ini terjadi saat korban ditugaskan menjadi pelayan gereja. Dan pencabulan kepada korban terjadi saat pelaku mengajar di sekolah minggu yang diikuti banyak anak di bawah umur. Para korban mengaku pernah dicabuli di kompleks gereja dan di sejumlah tempat lain dan di waktu yang berbeda. Seorang pemuda tega memperkosa seorang bocah perempuan di kamar kosnya. Korban yang sempat ditinggal pelaku meminta pertolongan pada ibu kos yang kemudian diteruskan ke polisi.
Polisi menangkap pemuda berusia 21 tahun yang merupakan warga Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Pelaku memperkosa seorang bocah perempuan berusia 11 tahun di kamar kosnya. Aksi bejat pelaku dilakukan saat korban meminta pelaku menemaninya jajan di warung. Bukannya dibawa ke warung, korban justru dibawa ke kamar kosnya, lalu diperkosa. Bahkan pelaku sempat mengunci korban di kamar kosnya selama 1 jam, lalu mengulangi perbuatannya. Pelaku juga membekap mulut korban sehingga tidak bisa berteriak. Saat pelaku pergi, korban melakukan perbuatan pelaku ke ibu kosnya yang kemudian diteruskan ke orang tuanya dan juga polisi. Tentang perlindungan anak, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Jadi terhadap pelaku ini diancam kurungan pidana penjara 15 tahun penjara. Ya, saat ini sudah kita lakukan penanganan sama dengan yang tadi dalam proses pemberkasan. Atas perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Kenal lewat game online, seorang anak di bawah umur di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dibawa kabur oleh seorang pemuda. Korban dibawa kabur pelaku selama 8 hari hingga dicabuli. Berujung aksi pencabulan. Tak terima anaknya dibawa kabur, orang tua korban lalu melaporkan kejadian ke pihak kepolisian. Pelaku dan korban ditemukan di rumah pelaku, kemudian dibawa unit PPA untuk menjalani pemeriksaan di Mapolresta Cirebon. Ini modus operandi, pada awalnya tersangka kenal dengan korban saat mereka bermain game online. Ya, kemudian mereka setelah berkenalan di game online, ya, jenis Free Fire, ya, nama gamenya Free Fire. Kemudian mereka berlanjut chattingan di aplikasi chat, ya, di WA. Kemudian setelah itu mereka janjian, lalu tersangka menjemput korban, ya, di TKP tadi, ya. Kemudian korban dibawa ke rumah tersangka di wilayah Desa Lumbir, Banyumas selama 8 hari. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 332 KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun di Cirebon, Jawa Barat dicabuli oleh tetangganya sendiri. Pelaku berbuat cabul terhadap korban lantaran suka menonton video porno. MS diringkus petugas unit PPA dan Satreskrim Polresta Cirebon atas tindakan pencabulan terhadap seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun. Pelaku mengaku telah mencabuli korban beberapa kali karena sering menonton video porno di ponselnya. Pelaku merupakan buruh serabutan mencabuli bocah di rumah korban saat orang tua korban sedang bekerja. Pelaku mengiming-imingi korban Rp20.000 untuk menuruti kemauannya. Modus operandi, jadi pelaku ini karena terinspirasi dari keseringan menonton video porno, kemudian pada saat korban bermain di rumahnya, kemudian pelaku melakukan perbuatan cabul kepada korban. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan maksimal seumur hidup. Laporkan tindakan asusila yang dilakukan orang sekitar agar pelaku jera hingga dipenjara. Ya, pemirsa mengaku memiliki ilmu sakti dapat berubah daun menjadi uang. Seorang dukun palsu diringkus polisi. Realitas segera akan kembali dengan informasi selengkapnya. Tetaplah bersama kami.